Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya baik? Baik. Kalau duduknya apakah udah nyaman? Semuanya sudah, Bu. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada kalian karena telah datang tepat waktu pada pagi hari ini untuk melakukan konseling kelompok ya yang pastinya. Iya, Bu. Saya ucapkan selamat juga kepada kalian karena kalian ini terpilih menjadi anggota konseling kelompok ini setelah melewati beberapa proses kemarin yang awalnya dari ada poster yang sesuai topik kita yaitu manajemen waktu, lalu melewati tahap-tahapan seperti wawancara, terus mengisi Google Form. Jadi kalian ini orang-orang terpilih untuk mengikuti konseling kelompok ini, begitu ya teman-teman? Iya, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoanya? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Vera Amelia Putri, bisa dipanggil Bu Vera atau Kak Vera atau Mbak Vera, senyamannya kalian aja. Oke, baik teman-teman, kalian ini apakah ada yang sudah saling mengenal? Sudah aja. Berarti kalian ini hanya mengenal sebatas nama aja gitu ya. Iya. Nah, saya ini punya game seperti tepuk-tepuk aja gitu agar kalian lebih konsentrasi dan lebih semangat untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Kalian pasti punya idol Korea itu punya nggak? Punya. Pasti punya lah ya, apalagi yang perempuan-perempuan. Iya. Kayaknya kalau punya? Punya, Bu. Oke, punya. Berarti kita ini satu frekuensi ya bisa dibilang. Iya. Jadi teman-temannya itu seperti ini teman-teman. Konsentrasi dimulai. Vera Jayun. Langsung nanti seterusnya bisa dimulai dari sisi kanan saya atau sisi kiri saya. Oh iya, ya Bu. Dari sisi ke kiri. Oh, saya kiri aja ya, Mbak ya. Oke, teman kita dimulai dari saya teman-teman. Oke, tangannya jangan lupa diletakkan di atas paha ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Vera Jayun. Nisa Fakri, Teh Byungsu. Vidya Jengin, Ian Karina. Oke, teman-teman, sekarang saya minta kalian menebak pintu idolnya teman-teman kalian ya. Iya. Mulai dari Mbak ya, yang Mbak Widya, idolnya Mbak Nisa apa? Marli, Oke, berarti konsentrasi nih ya teman-teman. Oke, lanjutnya Mas Ian, untuk itunya idolnya Mbak Widya siapa? Jamin, Bu. Oke, berarti saling ini ya, konsentrasi ya teman-teman. Lalu Mbak Adetea, idolnya Mas Ian? Karina, apakah benar? Iya, benar, Bu. Oke. Lalu Mbak Nisa, idolnya Mbak Adetea? Yungsil, apakah benar? Iya, betul, Bu. Oke, benar. Kalian tahu nggak yang idolnya saya itu tadi siapa? Jayun. Nah, kebetulan kita semua. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang tahu kita kumpul di sini pada pagi hari ini itu buat apa? Konseling. Untuk konseling kelompok ya teman-teman. Saya jelaskan terlebih jelas lagi. Kalau kita pada pagi hari ini itu kita melaksanakan konseling kelompok yang dimana nanti itu kita membahas permasalahan-permasalahan kalian dari dimulai satu persatu dari Mas ini, Mbak ini untuk seperti yang sudah kita lalui di tahap-tahap sebelumnya sebelum membentuk kelompok konseling kelompok ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal melewati tahapan-tahapan seperti wawancara dan mengisi Google Form-nya ya teman-teman. Iya, Apakah sudah paham? Pak. Lalu saya perlu tegaskan kembali sifat pertemuan konseling kelompok ini bersifat wajib. Jadi kalian mengikuti dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari masing-masing diri kalian. Iya, Bu. Apakah kalian bersedia untuk mengikutinya dari awal sampai akhir? Bersedia, Bu. Oke. Lalu selanjutnya kalian di sini kan pasti membawa harapan dan tujuan untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini.
ini. Nah, sekarang saya tanya satu persatu untuk harapan dan tujuannya kalian untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Dimulai dari Mas yang sebelah kanan saya. Ya, harapan saya sih kan saya juga lagi ada masalah harapannya di coaching kelompok ini saya bisa menyelesaikan masalah saya, dan kedepannya kalau ada masalah kayak seperti ini lagi saya bisa menyelesaikannya secara lebih. Oke, terima kasih Mas Ian telah mengutarakan harapan dan tujuannya untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Lalu Mbak Widya. Kalau harapan saya mengikuti konseling ini karena saya juga ingin menyelesaikan masalah saya. Jadi saya juga ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Widya. Lalu untuk Mbak Adetea. Harapan saya untuk itu agar masalah saya cepat terselesaikan dan mendapatkan solusi, mungkin masukan dari teman-teman itu bisa juga cepat selesaikan masalah saya. Oke, terima kasih Mbak Adetea. Lalu Mbak yang sebelah paling kiri saya, Mbak Nisa. Harapan saya kurang lebih sama seperti teman-teman ya Bu, agar permasalahan saya cepat selesai dan mungkin bisa belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi setelah kalian mengutarakan harapan dan tujuannya kalian masing-masing, saya tanya sekali lagi, apakah kalian bersedia untuk mengikuti dari awal sampai akhir proses konseling kelompok ini? Sedia, Bu. Bersedia. Oke, berarti kita sepakat untuk bersedia semuanya ya. Ya. Oke, lalu selanjutnya kita itu di konseling kelompok ini nanti kita akan melakukan konseling kelompok itu yang bagaimana. Jadi kelompoknya itu ada tipe kelompok yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Apakah kalian pernah mendengar? Enggak, belum Bu. Oke, izinkan saya menjelaskan ya teman-teman. Iya. Jadi konseling kelompok terbuka itu di mana nanti itu kita itu kalau semisal permasalahannya Mas Ian itu sudah selesai, Mas Ian boleh keluar dari kelompok ini dan kita bisa merekrut anggota baru untuk masuk ke kelompok kita ini. Dan lalu kalau kelompok tertutup, kita itu semisal permasalahannya salah satu dari kelompok ini sudah selesai, ya nggak boleh keluar dulu, menunggu semuanya selesai dulu, baru kita bisa membubarkan kelompok ini dan kita tidak bisa merekrut anggota baru. Gitu. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan singkat dari saya? Paham. Nah, lalu selanjutnya saya akan menanyakan kepada kalian satu persatu alasan kalian memilih kelompok yang terbuka atau tertutup, gitu ya teman-teman. Iya. Nanti kan saya sudah mulai dari sebelah kanan saya, sekarang saya mulai dari sebelah kiri saya. Untuk Mbak Ani, Mbak Nisa, memilih kelompok yang terbuka atau tertutup? Saya memilih kelompok tertutup ya Bu. Oke, alasannya? Karena kalau tertutup kan nggak ada anggota baru yang datang ya Bu, jadi kita nggak perlu adaptasi lagi, terus juga nggak perlu nanti ulang cerita dari awal gitu. Jadi saya memilih yang tertutup aja. Oke, jadi Mbak Nisa ini memilih kelompok tertutup untuk melakukan konseling kelompok ini ya Mbak? Iya, Oke, terima kasih Mbak Nisa. Lalu untuk Mbak Adetea? Kalau saya memilih kelompok tertutup Bu, karena kalau terbuka itu kan pasti ada anggota baru ya Bu. Jadi Mas untuk perkenalan kembali Bu. Jadi Mbak Adetea juga memilih tertutup begitu ya Mbak? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Adetea. Lalu Mbak Widya? Kalau saya juga memilih kelompok tertutup, alasannya kan kalau ada anggota baru yang benar dikatakan Mbak Nisa kayak harus adaptasi lagi, terus kita kan juga sudah saling percaya sama kelompok ini gitu. Kalau ada orang baru lagi susah buat membangun percaya sama orang baru itu gitu Bu. Mbak Widya juga memilih tertutup. Ya. Oke, terima kasih Mbak Widya. Lalu Mas Ian-nya? Saya tertutup aja Bu, karena kan ya kita masuknya bareng, jadi keluarnya juga dengan selesai masalahnya juga bareng. Jadi, terima kasih Mas Ian. Iya. Jadi kita sepakat untuk melakukannya, memilih kelompok tertutup ya teman-teman untuk melakukan konseling kelompoknya ini. Iya, Bu. Lalu selanjutnya kita akan membahas ini untuk ruangannya. Ruangannya kita memilih yang outdoor atau indoor bagi teman-teman. Bisa dimulai dari Mbak Widya dulu deh. Indoor outdoornya itu maksud gimana gitu loh Bu gitu. Kalau outdoor kita bisa melakukan di luar ruangan, semisal kayak kafe atau apapun yang di luar ruangan gitu, atau di taman gitu. Kalau di indoor kita bisa melakukan di ruang BK ini untuk melakukan konseling kelompok ini gitu Bu. Oke, baik Bu. Kalau saya memilih indoor aja ya Bu di ruangan ini karena
enak, dingin. Terus habis itu juga kita bisa lebih fokus gitu loh Bu. Kalau di sini nyaman juga di sini. Jadi saya memilih di indoor saja. Oke, berarti Mbak Widya memilih indoor gitu Iya. ya. Oke, terima kasih Mbak Widya. Lalu untuk Mas Ian? Saya indoor aja Bu, karena kan kalau outdoor kita akan selalu cerah kan cuacanya, bisa aja hujan, bisa panas banget. Jadi kalau indoor kan pasti ya kayak ini dingin, kayak gitu. Oke. Mas Ian juga memilih indoor untuk melaksanakan proses konseling ini, gitu Iya. ya. Terima kasih Mas Ian. Lalu untuk Mbak Nisa? Saya juga memilih indoor ya Bu, karena di indoor ini kan ruangannya sudah terjamin nyaman, terus juga privat juga ya Bu, tidak ada orang luar yang mendengar gitu. Mbak Nisa juga memilih yang indoor. Oke, terima kasih. Lalu yang terakhir Mbak Aditya memilih outdoor atau yang indoor? Benar yang dikatakan teman-teman, saya memilih indoor karena lebih apa ya, privasi aja. Oke, Mbak Aditya juga memilih yang indoor. Oke teman-teman, kita sepakati untuk ruangannya, untuk selanjutnya kita akan memilih di tempat yang indoor ya teman-teman, karena lebih menjaga privasi dan juga kita nggak was-was juga kalau di luar ruangan itu nanti ada hujan atau apapun. Iya Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk pertemuannya. Untuk pertemuannya itu 1 minggu itu biasanya itu kalian mau yang 1 kali atau 2 kali? Dua kali dalam seminggu sih. Dua kali dalam 1 minggu. Ya. Untuk harinya, kalau saya itu 1 minggu ya free. Kalau kalian mau di hari apa? Bisa dimulai dari Mbak Nisa. Saya mungkin Selasa Kamis ya Bu, saya bisa. Selasa Kamis. Selasa Kamis. Lalu untuk teman-teman, ada Mbak ada Saya juga iya Bu, Selasa sama Kamis. Lalu Kamis juga. Oke. Lalu Mbak Widya? Saya juga sama sih, Selasa sama Kamis saja nggak apa-apa. Selasa sama Kamis. Lalu Mas Ian? Saya ini Bu, free Selasa Rabu Kamis. Jadi kalau teman-teman bisa mintanya Selasa Kamis, saya oke aja. Oke, berarti dari teman-teman semua ini untuk hari Selasa dan Kamis bisa semuanya ya? Iya. Ya, Bu. Untuk jamnya kita sepakati pagi hari sebelum duhur atau setelah duhur? Setelah duhur ya? Setelah dulu Setelah saja. duhur. Karena pagi masih ada kuliah Bu. Ini semuanya kuliah semuanya? Iya, Iya. iya. Jadi kalau Selasa Kamis setelah duhur itu bisa free ya? Ya, Oke. jam 1 mungkin ya Bu. Gitu. Iya. Oke, berarti untuk pertemuannya kita di hari Selasa dan Kamis pukul 1 ya? Iya. Iya. Untuk durasinya kalian mau yang berapa menit? Ada yang 45 menit dan ada yang 60 menit. Kalian mau yang berapa menit? Berhubungan ini kan 2 kali ya Bu, mungkin 45 menit itu udah cukup. Berarti Mas Yani memilih 1 kali pertemuan itu 45 menit gitu Iya, ya? Oke, lalu Mbak Widya? Sama sih, saya juga memilih 45 menit karena kalau 60 menit mungkin nanti terlalu lama dan bosan gitu sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Widya. Lalu Mbak Detea? Saya memilih 45 menit Bu, karena ya sama seperti alasannya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Detea. Lalu Mbak Nisa? Saya juga 45 menit, benar yang dikatakan teman-teman. Kalau kan kita 2 kali pertemuan, 45 menit itu sudah cukup, dan kalau 60 nanti takutnya terlalu lama dan nanti takutnya bosan gitu. Jadi kita semua menyepakati untuk yang 45 menit ya teman-teman setiap pertemuannya. Iya. Dari Selasa dan Kamis. Iya. Itu. Lalu untuk melakukan konseling kelompok selanjutnya kita itu ada aturan-aturan dan sanksi yang kita terapkan untuk nanti prosesnya gitu teman-teman. Jadi saya meminta kalian untuk mengutarakan aturan-aturan apa yang akan kita lakukan nanti. Bisa dimulai dari siapa? Mbak Aditya terlebih dahulu, aturan-aturan apa yang akan kita lakukan nanti dalam proses konseling kelompok ini? Mungkin ini ya Bu, izin keterlambatan minimal 10 menit. Terus jika ada yang sakit atau apa, ada acara mungkin izinnya sebelum hari H. Sebelum hari H. Oke. Mbak Aditya toleransi kita, Mbak Aditya mengusulkan bahwa kita menoleransi untuk terlambatnya itu 10 menit. Lalu kalau sakit kita
konfirmasi itu H-1 itu yang Mbak Dede ya Bu. Oke, lalu ada lagi yang mau berpendapat juga? Saya Bu. Oke, Mas Ian. Saya ini Bu, penjelasan kalau selama proses konseling berlangsung itu teman-teman itu dilarang menggunakan HP. Oke, Mas Ian mengutarakan bahwa kita selama proses konseling kita dilarang untuk membawa HP ya teman-teman. Jadi ketika mau proses konseling dimulai, HP-nya itu di silent di dalam tas atau ditaruh di mana, pokoknya yang nggak bawa HP gitu ya teman-teman. Iya. Oke, apakah semuanya setuju dengan usulannya Mas Ian tadi? Setuju. Oke. Lalu siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, Mbak Lydia. Aturannya ini sih Bu, nggak boleh buat mencela gitu saat ada orang ngomong atau mengutarakan pendapatnya itu tidak boleh mencela gitu sih Bu. Oke, berarti kalau ada salah satu teman yang mengatakan Mencela gitu Bu. Oke, jadi ada salah satu teman yang berpendapat kita itu mendengarkan, menghargai dia sampai selesai bicara. Ya, begitu. Apa sih Mbak Widya? Ada lagi? Sudah. Ya, untuk Mbak Nisa kalau berpendapat juga? Iya Bu, ini untuk ketika konseling kelompok ini kita harus berbahasa yang sopan dan baik ya Bu, tidak ada kata yang rasis, menyinggung atau mengejek teman yang lain. Udah itu aja. Iya Bu. Oke, terima kasih. Jadi aturan-aturan yang akan kita lakukan ketika proses konseling berlangsung, yang pertama dari Mbak Datia tadi kita menoleransi untuk keterlambatannya hanya 10 menit. Lalu ketika sakit kita mengonfirmasi hanya 1. Lalu usulan dari Mas Ian, ketika proses konseling berlangsung kita dilarang membawa HP agar bisa menghargai yang lain juga. Lalu usulan dari Mbak Widya, ketika ada teman yang berpendapat kita harus menghargai, tidak mencela dari orang yang berpendapat tersebut. Iya. Oke, dari usulannya Mbak Nisa tadi, ketika kita melakukan proses konseling kelompok, kita harus memakai bahasa yang sopan, kita bahasa Indonesia. Ini semua bisa bahasa Indonesia semua? Bisa. Lalu itu ya, berarti kita semuanya sepakat dengan aturan-aturan dari masing-masing teman-teman kalian tadi. Iya, sepakat. Oke. Pas ketika kita melawan aturan, mohon maaf, ketika kita melanggar aturan, kita pastikan ada sanksi-sanksinya. Nah, menurut kalian apa aja sanksi yang kita berikan untuk dari teman-teman kalian yang melanggar aturan-aturan tersebut? Ada yang kayak mau berpendapat juga? Ya, saya Bu. Kan tadi terkait dengan aturan saya kan kayak kalau ada orang berpendapat itu kan tidak boleh untuk menyela, memotong gitulah ya Bu, memotong pembicaraannya. Nah, mungkin sanksinya kita dengarkan pendapatnya, tapi nanti kita diamkan dia sementara gitu loh Bu, hanya sementara saja gitu. Kalau berulang kali mungkin bisa mungkin gini sih Bu, ditegur dulu, kalau berulang kali baru didiamkan gitu sih Bu. Oke, jadi dengan terkait aturan dari usulannya Mbak Widya tadi, ketika ada teman yang berpendapat kita harus menghargai, tidak boleh menyela. Ya. Kalau ada yang menyela, kita akan menegurnya terlebih dahulu. Lalu kalau dia melakukannya lagi, kita akan mendiamkan sementara gitu ya. Iya Bu. Apakah yang lain juga setuju? Setuju. Oke. Lalu siapa lagi? Saya Bu. Oke, Mbak Adita ya. Untuk tadi kan saya mengajukan sanksi untuk keterlambatan minimal 10 menit ya Bu. Iya. Mungkin kalau melanggar lebih dari 10 menit, mungkin sanksinya ini ya Bu, membersihkan ruang BK setelah melakukan sesi konseling. Oke. Ada lagi? Sepertinya sudah. Oke, dari yang diusulkan oleh Mbak Adita terkait aturan yang kita menoleransi keterlambatan 10 menit. Jika kalian melanggarnya, kita beri sanksi membersihkan ruang konseling ini setelah digunakan. Gitu. Semuanya setuju? Setuju. Oke, lalu ada lagi? Oke, Mbak Nisa. Terkait aturan yang saya buat, kalau ada yang berbahasanya itu kayak menyinggung terus mengolok-olok, mungkin kalau baru pertama itu boleh ditegur dulu ya Bu, tapi kalau berkali-kali mungkin dia selama proses konseling itu disuruh diem dulu selama 10 menit gitu, jadi dia nggak boleh berbicara. Terus terkait peraturan Mbak Aditya yang kalau izin yang minimal hanya 1, kalau orangnya itu izinnya itu mepet di jam kita konseling ya Bu, itu kita tinggal aja proses konseling tetap berjalan gitu. Oke.
Jadi usulannya Mbak Nisa tadi, ketika ada yang berbahasa tidak sopan, itu kita diamkan 10 menit. Lalu yang pertama kita tegur dulu ya Mbak. Ya. Lalu ketika dia melakukannya kembali, kita akan menyuruh diam 10 menit. Lalu terkait aturan dari usulan Mbak Adetea, ketika izinnya itu mepet hamil berapa jam, itu untuk dia yang izin itu tadi kita tinggal aja, kita tetap melanjutkan proses konseling ini, itu teman-teman. Iya. Setuju juga? Setuju. Oke. Adakah Aki? Sudah. Lalu Mas Ian, apakah mau berpendapat juga? Iya Bu, jadi ketika bermain HP tapi pada proses konseling itu ada anak yang asik dengan HP-nya, itu mungkin bisa ditegur dulu. Habis itu kalau udah 3 kali ditegur nggak bisa, mungkin akhirnya bisa dikumpulkan gitu Bu, diambil sama ibu gitu maksudnya. Oke, berarti Mas Ian ini ketika ada yang tetap bermain HP pertama kali itu ditegur gitu ya. Lalu ketika dia tetap kekeh melakukannya, itu saya bisa mengambil begitu. Iya. Gitu ya teman-teman. Iya. Sepakat semuanya ya dengan aturan dan sanksi-sanksi yang kalian utarakan tadi. Iya. Oke, selanjutnya teman-teman, izinkan saya untuk menyimpulkan kesepakatan-kesepakatan yang kita buat pada pagi hari ini ya teman-teman. Iya. Yang pertama, kita tadi memilih tipe kelompok yang tertutup dikarenakan kita lebih menjaga privasi dan kita tidak mau ada anggota baru yang join. Iya. Lalu kita memilih ruangan yang indoor agar kita lebih menjaga privasi juga. Lalu kita tidak was-was di luar itu hujan atau apapun. Lalu untuk pertemuannya kita di hari Selasa dan Kamis setelah duhur dengan durasi 45 menit. Lalu untuk aturan-aturannya, yang pertama kita menoleransi keterlambatan 10 menit. Lalu ketika ada yang terlambat lebih dari 10 menit akan membersihkan ruangan ini setelah proses konseling berlangsung. Lalu ketika ada yang sakit, kita harus mengonfirmasi H-1. Jikalau anak tersebut kalau ada yang izin hamil beberapa jam, kita tetap melanjutkan proses konseling ini dan anak tersebut ditinggal begitu. Ya. Lalu aturan selanjutnya, ketika ada teman yang berpendapat, kita tidak boleh menyela, dan kalau ada yang menyela, kita pertama kali kita tegur. Lalu ketika kita tegur dia melakukan hal yang sama lagi, kita diamkan sementara. Oke, selanjutnya aturannya, kita selama proses konseling kelompok ini kita dilarang membawa HP. Jika ada tetap yang membawa HP atau asik dengan HP-nya sendiri, kita akan menegurnya. Lalu kalau dia tetap terus melakukannya, saya akan mengambil HP tersebut. Lalu selanjutnya kita menggunakan bahasa yang sopan. Lalu ketika ada yang tidak menggunakan bahasa yang sopan, kita akan menegurnya dan kita akan mendiamkannya 10 menit. Ya, gitu teman-teman. Ya, betul. Dengan yang tadi yang saya utarakan, kalian semuanya sepakat? Sepakat. Oke, kita menyepakati ya atas kesepakatan yang kita buat pada pagi hari ini. Iya, Bu. Ya Bu. Saya rasa ini Mbak Adetia udah menguap ya, udah bosan mungkin ya. Oke, ini saya ada permainan sedikit untuk kalian yang bisa membangkitkan semangat kalian agar tidak bosan-bosan untuk mengikuti proses konseling ini. Ya. Oke, saya mulai sekarang ya. Ya. Kita berdiri agar Iya, Bu. Ini kursinya ya kursinya nggak dipinggirkan. Oke, sudah berdiri semuanya teman-teman. Ya, Kursinya dipinggirkan semuanya. Iya. Oke, kalian tahu nggak yang itu loh, permainan yang kepala, pundak, lutut kaki. Tahu apa nggak kalian? Tahu. Tapi saya ininya itu nggak kepala dari sini. Kalau saya bilang kepala, ya Allah kasihan belum dimulai udah mau ngapain? Sudah benar bosan ya. Iya. Kita makanya saya agak berdiri agar tidak menguap, kita terlalu menguap gitu ya. Tapi saya kembali lagi ke permainan yang saya buat tadi. Ketika saya bilang kepala, saya nggak mau kalian pegang kepala. Tapi
nanti saya mau kalian pegang kaki dibalik, kalian paham semuanya? Iya, Oh, paham. Saya coba terlebih dahulu ya. Pertama 2 kali kepala, pundak, lutut, kaki, 1 kali lagi langsung ketika saya bilang yang putaran yang ketiga dimulai dari bawah. Contohkan dulu, contohkan. Oke, saya mulai ya dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, gitu. Terus gimana Bu? Terus yang bernyanyi kalian sampai 5 putaran aja. 4 gimana? Tangan saya kan 4. Saya juga tidak konsen juga ya. Terus Bu? Lalu ketika saya tak nanti bilang kepala, kalian langsung pegang kaki. Kalau saya bilang pundak, kalian pegang lutut. Oke, seterusnya ya. Oke. Ya Bu. Kita nyanyi sama dulu. 4 putaran, 2 yang benar, 2 yang salah. Iya, Oke. Bu. Gimana dari sekarang ya teman-teman? Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Mbak belum fokus ya. Berarti itu sudah mengantuk tambah. Enggak Bu, kurang fokus. Kurang fokus aja. Kan tadi sudah makan, sudah, tapi kurang fokus aja. Kita ulangi sekali lagi ya, teman-teman. Iya. Kita tiga putaran aja, langsung kayak yang 1 benar, yang 2 salah. Iya. Paham ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, lutut ya benar, kaki. Oke, semuanya sudah fokus ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita boleh kembali duduk ke tempat kita masing-masing. Iya Bu. Oke teman-teman, setelah kita melakukan ice breaking tadi untuk konsentrasi kita, apakah semuanya sudah bersemangat juga dan sudah konsentrasi lebih lagi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke tahap inti dari proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Jadi tahap intinya itu kita akan nanti saya beri waktu satu persatu untuk kalian menceritakan masalah kalian masing-masing terkait topik manajemen waktu. Nanti itu cerita secara singkat saja. Lalu untuk selanjutnya kita akan memilih permasalahan siapa dulu yang akan dibahas. Oke, baik. Oke, dimulai dari sisi kanan saya atau sisi kiri saya. Saya Oke, silakan Mas Dian. Jadi ini Bu, saya itu apa ya, kayak sering susah gitu Bu mengatur waktu. Kan apa ya, ketika saya itu malam itu bermain HP itu game kan Bu, saya biasanya malam tuh game. Nah itu saya itu kalau game itu suka lupa kalau jamnya itu kayak cepet gitu Bu jamnya itu. Jadi tiba-tiba jam 12 gitu, jam 1, jam 2 gitu. Jadi saya itu kalau main game itu suka lupa waktu dan nggak sadar kalau saya itu sudah terlalu lama main game gitu. Jadi kan kalau tidur larut juga itu kadang saya khawatir yang waktu. Oke, terima kasih Mas Ian atas permasalahan yang diceritakan oleh Mas Ian tadi. Iya Bu. Selanjutnya Mbak Widya. Kalau saya terkait dengan manajemen waktu juga sama sih halnya dengan Mas Ian gitu, kayak terlalu lama juga bermain HP gitu. Kadang juga bingung gitu loh Bu, kayak ngatur waktunya. Kadang kayak harusnya itu waktunya buat nugas, tapi saya malah buat nonton drakor. Nah kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Widya telah menceritakan masalahnya. Lalu Mbak Adetea. Kalau saya ini Bu tidak bisa mengatur waktu antara bermain sama ini Bu mengerjakan tugas. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih Mbak Adetea. Lalu untuk yang Mbak Nisa.
Saya juga nggak bisa ngatur waktunya itu ini Bu, antara istirahat terus bermain terus misalkan tugas, jadi kan itu saya bolak-balik gitu loh Bu waktunya. Jadi misalnya malam itu untuk istirahat jam tidur, tapi itu saya lakukan untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi terus paginya saya tidur, jadi kayak jam tidurnya itu kebalik-balik gitu Bu. Terima kasih Mbak Anissa untuk telah menceritakan permasalahannya. Lalu selanjutnya saya meminta untuk kalian berpendapat permasalahan siapa terlebih dahulu yang akan dibahas, dan disertakan kalian mengutarakan alasannya kenapa memilih permasalahan tersebut yang akan dibahas terlebih dahulu. Gitu, kalian paham? Paham. Oke. Dimulai dari Mbak Nisa terlebih dahulu ya. Ini boleh ngasih permasalahan sendiri Bu? Oh, boleh. Saya memilih permasalahan saya sendiri ya Bu, karena saya rasa itu sudah cukup mengganggu saya ya Bu untuk kehidupan sehari-hari saya. Mbak Anissa berarti memilih permasalahan Mbak Anissa terlebih sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Lalu Mbak Dete ya. Kalau saya memilih permasalahannya Mbak Nisa ya, sepertinya ini permasalahan Mbak Nisa ini sepertinya lebih urgent dan kayak mengganggu di kesehariannya ya Bu. Oke, Mbak Adatia juga memilih permasalahannya Mbak Nisa. Ya, betul, Bu. Ya, terima kasih Mbak Adatia. Lalu Mbak Lydia. Saya juga memilih permasalahannya Mbak Nisa juga, karena tadi juga mengatakan bahwa sudah mengganggu kehidupan di sehari-harinya juga, dan dia juga kayaknya kurang di waktu istirahatnya gitu sih Bu. Oke, Mbak Widya juga memilih permasalahan Mbak Nisa. Ya. Oke, terima kasih Mbak Widya. Lalu Mas Ian. Saya ini sih Bu, terserah aja kalau teman-teman memang mau masalahnya Mbak Lilis yang dibahas, saya nggak keberatan. Gitu. Berarti Mas Ian ini bisa dibilang 80% memilih permasalahan Mbak Nisa ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Ian. Oke, baik, kita ini tadi sudah berpendapat, terutama dari kalian memilih permasalahan Mbak Nisa yang dibahas terlebih dahulu, beserta alasan-alasan kalian kenapa memilih Mbak Nisa untuk membahas terlebih dahulu, gitu ya. Lalu untuk Mbak Nisa, apakah bersedia juga? Sangat bersedia. Iya, saya bersedia Bu. Oke teman-teman, kita nanti sepakat untuk membahas permasalahan Mbak Nisa terlebih dahulu ya. Iya. Untuk selanjutnya nanti saya akan lebih fokus ke Mbak Nisa, tapi saya juga nanti meminta kalian untuk mungkin berpendapat atau saran atau solusi juga melibatkan kalian terkait permasalahan Mbak Nisa. Iya Bu. Apakah paham sampai sini? Paham. Oke, baik, dari kesepakatan tadi yang permasalahan yang dibahas terlebih dahulu, permasalahan Mbak Nisa terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Oke. Sekarang Mbak Nisa boleh menceritakan permasalahannya secara detail. Oke Bu, jadi saya ini loh Bu, sulit mengatur waktunya Bu. Jadi kan terkait dengan kuliah, terus tugas, terus juga waktu istirahat saya, terus juga main, kan pasti kan juga butuh main ya Bu ya, biar merilekskan pikiran dari tugas-tugas gitu. Jadi saya itu seringkali pulang kuliah itu main dulu, terus mainnya itu kadang kan mainnya tapi masih di kampus ya Bu ya. Jadi kadang itu sampai jam 8 malam itu saya baru pulang. Terus pulang itu biasanya saya itu nggak langsung kayak langsung mandi atau apa gitu. Jadi biasanya saya itu rebahan dulu di kasur, terus scroll TikTok atau apa gitu, terus sampai malam kadang itu ya aku belum mandi, itu kan. Jadi saya mandi dulu, biasa itu jam 9 Bu saya mandi, terus langsung saya ngerjakan tugas. Jadi kerjakan tugasnya itu sampai kadang jam 12, kadang jam 1. Jadi tidur saya itu di dini hari gitu loh Bu. Jadi kan terus dini hari, terus pagi gitu jam 7 itu kadang gak jam 7 sih Bu ya, jam 5 itu kadang sudah bangun untuk persiapan ke kampus. Jadi kayak tidurnya itu kurang gitu Bu. Jadi saya sering sakit gitu. Oke, jadi permasalahan Mbak Nisa ini kesulitan mengatur waktunya itu kayak semisal pulang kuliah itu nggak langsung pulang, nggak langsung kayak mengerjakan tugas atau apa, tapi main dulu di lingkungan kampus sampai pukul 8. Setelah itu pulang itu nggak langsung bersih-bersih ya Mbak, pasti rebahan dulu, lalu kalau udah malam banget baru mengerjakan tugasnya. Jadi kayak tidurnya itu nggak teratur gitu ya Bu? Iya benar Bu. Oke, lalu dari permasalahan Mbak Nisa saat ini, apa yang Mbak Nisa inginkan? Yang saya inginkan itu sih Bu, saya bisa mengatur waktu ya Bu ya. Jadi misalnya untuk waktu kuliah, terus waktu ngerjain tugas, waktu istirahat, terus waktu main itu biar seimbang gitu loh Bu, biar teratur dan bisa
apa ya, nggak sampai begadang gitu dan nggak sampai kurang tidur gitu. Jadi yang diinginkan Mbak Nisa saat ini itu kayak intinya itu bisa mengatur waktunya itu seimbang gitu ya Mbak, mana waktu kuliah, mana waktu untuk mengerjakan tugas tanpa kayak mengorbankan tidurnya. Iya, benar Bu. Oke, apakah hanya itu saja yang diinginkan Mbak Nisa? Iya Bu, itu. Lalu dari keinginannya Mbak Nisa, yang dibutuhkan Mbak Nisa saat ini apa? Yang saya butuhkan yaitu sebenarnya caranya ya Bu ya, cara biar mengatur waktunya itu Bu, mengelola waktunya setiap harinya itu biar teratur dan nggak sampai ada waktu yang terbuang untuk main atau untuk tidur gitu Bu. Jadi Mbak, yang dibutuhkan Mbak Nisa itu kayak strategi gitu ya Mbak? Iya, Strategi mengatur waktunya agar lebih balance dari kuliah, mengerjakan tugas, sama me time bersama teman-temannya. Iya, benar gitu? Benar Bu. Oke. Lalu dari yang diinginkan Mbak Nisa, dari yang dibutuhkan Mbak Nisa saat ini, apa yang akan berubah dalam diri Mbak Nisa jika Mbak Nisa ini bisa melakukan apa yang sesuai keinginannya dan apa yang sesuai dengan kebutuhannya Mbak Nisa? Oke. Ya pastinya saya jadi lebih tenang ya Bu ya, terus juga nggak gampang sakit karena kurang tidur tadi ya Bu, terus juga ya itu tadi apa kayak tertatanya jam setiap harinya gitu loh Bu. Jadi setiap hari itu kan waktu satu hari kan 24 jam ya Bu, jadi waktunya itu biar tertata dengan baik dan benar dan tidak ada yang maksudnya kayak waktu yang terbuang, misalnya harusnya bisa buat ngerjain tugas tapi saya buat untuk main gitu, jadi biar lebih tertata aja. Jadi yang akan berubah dalam hidup Mbak Nisa jika Mbak Nisa melakukan apa yang diinginkan Mbak Nisa dan apa yang dibutuhkan Mbak Nisa itu jadi kayak lebih tenang gitu ya, karena kan punya struktur atau strategi yang teratur dan disiplin untuk mengatur dari kayak kuliah, terus tugas dan bermainnya gitu ya Mbak. Iya, Bu. Lalu menurut Mbak Nisa itu menilai diri Mbak Nisa itu seperti apa? Menurut saya Bu, saya ini orangnya yang memiliki semangat ya Bu ya, semangat untuk misalnya ya semangat dalam hal apapun ya Bu, mungkin untuk mengerjakan tugas, jadi meskipun semalam apapun tuh saya juga masih semangat untuk mengerjakan tugas dan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas saya, terus juga bertanggung jawab akan kuliah saya, jadi saya tidak membolos demi mengerjakan tugas atau apa gitu, tetap bertanggung jawab. Jadi Mbak Nisa ini pribadi yang juga bertanggung jawab ya, meskipun strategi mengatur waktunya itu tadi kurang berantakan, kurang disiplin juga gitu ya Mbak. Oke teman-teman, dari permasalahan Mbak Nisa tadi, apakah kalian memiliki pengalaman yang sama atau mungkin bisa berpendapat atau apapun bisa disampaikan Mbak Lydia? Oke. Saya juga memiliki pengalaman yang hampir mirip dengan Mbak Nisa, yaitu ketika mengerjakan tugas itu saya lebih kayak mending main aja gitu, kayak mending nanti dulu gitu, mending istirahat dulu gitu sih Bu. Itu pengalamannya mirip dengan Mbak Nisa, begitu Bu. Terima kasih Mbak Lydia atas pengalaman yang telah diutarakan kepada kita semua. Lalu adakah lagi yang memiliki pengalaman yang sama? Oke, Saya ada juga ya. seperti itu ya Bu. Lebih baik saya bermain dengan teman saya daripada mengerjakannya. Seperti itu. Hampir sama juga ya, sama Mbak Iya. Lydia sama Mbak Nisa juga. Lalu Mas Ian, apakah ada juga? Ada Bu, mirip-mirip juga. Cuman saya itu daripada nugas, mending saya main game gitu. Kadang sampai keterusan lama gitu Bu. Iya. Nah, terima kasih Mas Ian. Iya. Jadi kita di sini semua memiliki pengalaman yang sama ya. Lebih memilih seperti Mas Ian, lebih memilih untuk game. Iya. Lalu untuk yang Mbak Lydia, Mbak Tetea, lalu Mbak Nisa ini lebih memilih untuk bermain. Ya, betul. Jadi waktu untuk mengerjakan tugasnya itu sedikit. Iya, benar, Bu. Tapi meskipun dari strategi-strategi yang kurang efektif, yang sangat berantakan, tapi dari kalian ini tadi tidak ada yang membolos ya. Tidak ada Bu, tidak ada. Oke, alhamdulillah. Ini saya kembali ke Mbak Nisa lagi ya. Oke. Lalu Mbak Nisa, tadi kan Mbak Nisa sudah mengutarakan keinginannya, kebutuhannya. Lalu apakah Mbak Nisa pernah melakukan usaha terkait permasalahan-permasalahan Mbak Nisa tadi?
Sudah sih Bu, saya pernah ya itu membuat jadwal harian. Jadi misalnya nanti jam 7 itu persiapan kuliah, terus jam 8 sampai 11 itu kuliah, terus biasanya di jadwal itu yang saya tuliskan itu harusnya habis pulang kuliah itu langsung pulang, tapi nyatanya itu nggak saya lakukan, nggak pulang Bu, jadi main dulu sama teman-teman gitu, terus jam mainnya itu malah keterusan gitu, jadinya di jadwal yang saya buat itu berantakan Bu, karena saya nggak disiplin melakukannya gitu. Jadi Mbak Nisa ini telah membuat jadwal hariannya tapi dilanggar juga sama Nisa. Iya, benar, Bu. Tadi Mbak Nisa kan membuat jadwalnya itu kayak apakah per jam? Iya, per jam, setiap harinya itu per jam Bu. Setiap harinya itu per jam. Lalu Mbak Nisa tadi kan mengatakan bahwasannya kalau misal jam 7 sampai jam berapa persiapan kuliah. Nah, persiapan kuliah ini menurut Mbak Nisa itu memakan waktu yang cukup lama atau bagaimana? Iya Bu, biasanya 1 jam ya. 1 jam. Karena saya kan perlu make up dulu ya, soalnya kan ke kampus ya Bu, masa ya Natural. iya, nggak bisa Bu natural Bu, jadi harus touch up dulu gitu. Tapi kan Mbak Nisa tadi kan mengatakan bahwa 1 jam ya Mbak. Nah, itu apakah sesuai dengan jadwal harian yang Mbak Nisa buat tadi? Kalau untuk persiapan ke kampus sama perjalanannya itu sesuai sih Bu sama target saya gitu. Cuma yang nggak sesuai itu ya waktu main itu tadi sih yang terlalu berlebihan. Waktu mainnya selalu kelebihan karena terlalu asik ya teman-teman. Iya benar Bu. Lalu Mbak Nisa melakukannya itu berapa lama? Kalau saya buat jadwalnya itu 1 minggu ya Bu, saya buatnya 1 minggu. Cuman yang saya lakukan dengan serius itu biasanya 2 hari aja, 2 hari awal. Misalnya Senin hari sama Selasa. Nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya itu sudah keteteran banget. Soalnya menurut saya, aduh kok jadwalnya gitu-gitu terus gitu loh Bu, kayak memiliki rasa bosan tersendiri gitu. iya benar Bu. Tapi jadwal hariannya itu tadi berupa fisik atau hanya di HP atau bagaimana? Saya ini pakai notes handphone. Pakai notes handphone. Iya, benar. Nggak pakai ditulis di kertas. Oh gitu. tidak Bu. Lalu dengan usaha Mbak Nisa tadi itu siapa aja yang terlibat dalam usaha tersebut? Kalau selama ini ya Bu belum ada, itu hanya saya sendiri. Berarti Gak apa-apa ya. masnya virus ya? Virus dulu. Tisu, aku Iya, ya Mas. makasih ya. Iya. Sama. Mau wahing lagi? Harus itu bersih ya. Bersih. Oke, saya nanti Mbak Nisa lagi. Kita di sponsor agar kita tidak terlalu Iya. soalnya ini kan sudah waktu jam-jam siang ya. Iya. Iya betul. Oke, jadi dengan usaha Mbak Nisa tadi nggak ada yang terlibat, cuma diri Mbak Nisa aja gitu ya? Iya Bu. Oke, lalu teman-teman dengan usaha Mbak Nisa tadi, menurut kalian itu sudah bagus atau bagaimana? Boleh berpendapat? Saya Bu. Oke, Mbak Widya. Oke baik, terkait dengan usahanya yang sudah dilakukan Mbak Nisa itu sebenarnya bagus ya Bu, sudah membuat jadwal. Nah mungkin membuat jadwalnya itu kan cuma di note HP, nah itu mungkin bisa secara tertulis juga agar selalu diingat-ingat kayak apa ya, kayak oh ya aku sedang melakukan usaha ini gitu loh gitu. Jadi pendapat dari Mbak Widya mungkin bisa dengan catatan kertas gitu ya Mbak, ya hanya di note HP Iya. gitu. Pendapatnya Mbak Widya, apakah Mbak Nisa menerimanya? Iya Bu, bisa saya terima. Terima kasih Mbak Widya. Lalu Oke, saya ya. menambahkan mungkin nggak benar nih yang sudah dilakukan Mbak Nisa di dalam HP juga, ditulis juga ya. Tapi mungkin ini ya, saya menambahin mungkin bisa itu men-set alarm gitu. Kayak bukan membuat jadwalnya saja di note HP ya, kayak setiap jamnya gitu. Nah, itu tuh seharusnya juga dijadwalkan, jadi kayak ada alarmnya gitu. Alarm pengingat gitu ya. Iya, betul sekali. Mbak Nisa, apakah menerima pendapat dari Mbak Aditya? Iya Bu, saya terima. Oke, terima kasih Mbak Aditya. Apakah Mas Yon juga mau berpendapat juga? Iya Bu, mungkin ini ya sebenarnya sudah bagus juga kalau misalnya saya itu udah usaha juga kan tadi bilangnya mengingat sebagai pengingat juga itu yaitu ngetik di note HP-nya gitu. Namun mungkin bisa lebih efektif lagi kalau misalnya ada acara di hari apa gitu, boleh mengingatkan orang tuanya Mbak Nisa buat mengingatkannya lagi gitu kan, mereka kan di rumah terus gitu.
Jadi pendapat dari Mas Ian, Mbak Nisa bisa melibatkan orang tua untuk mengingatkan usaha-usaha yang Mbak Nisa lakukan. Oke, baik Bu. Oke. Terima kasih Mas Ian. Ya. Lalu Mas teman-teman sudah berpendapat aktif terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Nisa. Saya kembali Mbak Nisa kembali lagi gitu ya. Ya, Menurut Mbak Nisa, apakah usaha yang dilakukan Mbak Nisa itu mampu mewujudkan keinginannya Mbak Nisa? Sebenarnya jika dijalankan dengan baik itu bisa ya Bu, tapi karena saya tidak disiplin dalam melakukannya itu jadi belum membantu. Oke. Lalu apakah yang sudah kamu lakukan itu sudah efektif untuk mewujudkan keinginannya Mbak Nisa? Belum efektif karena tidak disiplin dan tidak konsisten itu. Menurut Mbak Nisa juga kurang efektif juga ya Mbak, soalnya kan kurang konsisten, terus kurang disiplin, lalu tidak ada yang Tidak tertulis, juga tidak ada dukungannya. iya, iya Mbak. Lalu apakah menurut Mbak Nisa yang sudah Mbak Nisa lakukan itu benar? Apakah sudah cukup membantu? Sudah benar ya Bu sebenarnya jadwal yang saya buat, karena kan jadwalnya sudah terperinci ya Bu, mungkin dari per jamnya, tapi karena tidak disiplin menjalankannya itu jadi tidak cukup membantu. Oke. Lalu apakah dengan Mbak Nisa melakukan usaha itu membawa Mbak Nisa lebih dekat dari tujuan Mbak Nisa tadi? Lebih dekat kalau dilakukan dengan baik. Lebih dekatnya, lebih konsisten lagi. Iya, ya, Mbak. benar Bu. Oke teman-teman, terkait tadi menurut Mbak Nisa, apakah ada pendapat atau pengalaman terkait permasalahan Mbak Nisa, evaluasinya atau keefektifan atau susahnya? Boleh Mbak ada ya? Pendapat saya sih ya sebenarnya itu efektif ya Bu ya, cuma yang dilakukan Mbak Nisa itu cuma 3 hari saja ya Pak. 2 hari. Oh 2 hari ya. 2 hari saja. 2 hari saja, terus habis itu yang sudah dilakukan tadi di note sudah juga benar. Itu tadi yang saya kan tadi menambahkan mungkin menambah set alarm itu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dalia. Lalu ada lagi memang pendapat? Saya Bu. Oke Mas Dian. Saya sependapat sebut sama Mbak Tia yang baru tadi omongin. Seharusnya itu Mbak Lilis itu harus lebih konsisten dalam menjalankan jadwalnya tadi. Itu saja? Iya. Oke. Lalu Mbak Widya? Menurut saya juga sebenarnya itu efektif ya Bu, sebenarnya bisa efektif kalau Mbak Nisa ini melakukannya secara konsisten gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Widya. Mbak Nisa, menurut teman-teman pendapat Mbak Nisa ini hanya di kurang konsistennya aja, kurang disiplin untuk melaksanakan usaha-usaha tadi. Iya. Bisa menggunakan set alarm dari yang pendapatnya Mbak Delia tadi, gitu ya Mbak. Iya. Soalnya kan Mbak Nisa sebenarnya dari pagi itu kan sudah ada jam-jamnya ya Mbak. Iya. Itu Mbak Nisa lakukan. Tapi ketika waktu bermain ya mungkin terlalu asik Iya, ya Mbak. asik. Jadinya kayak lalai gitu ya. Iya, benar. Bisa set alarmnya dari pendapat yang Mbak Delia tadi. Lalu selanjutnya apa yang ingin Mbak Nisa lakukan untuk mencapai tujuannya Mbak Nisa? Saya akan membuat ulang jadwal harian seperti yang pernah saya buat ya Bu ya, yang mungkin isinya itu setiap harinya, setiap hari Senin, terus waktunya tuh sama 24 jam apa saja yang saya lakukan, misalnya bangun tidur jam berapa, terus persiapan kuliah jam berapa, terus kuliah sampai jam main, terus sampai pulang ke rumah sampai waktu tidur, itu mungkin akan saya buat lagi jadwalnya Bu. Oke. Lalu apa langkah pertama yang bisa Mbak Nisa lakukan untuk mencapai keinginan Mbak Nisa? Langkah pertama yang saya buat saya lakukan akan yaitu tadi Bu, membuat jadwal, mungkin tertulis secara tertulis ya Bu, karena biasanya saya kan cuma pakai handphone kan, dengan handphone, terus mungkin nanti saya akan mulai menuliskan jadwal, nanti terus saya tempel mungkin di meja belajar saya, dan saya akan mulai untuk men-set alarm setiap jamnya gitu. Oke. Dalam rencana Mbak Nisa ini kira-kira Mbak Nisa membutuhkan berapa lama untuk melaksanakannya? 1 minggu dulu ya Bu untuk percobaan. Oke. Dimulai dari hari Mulai hari ini saya akan menuliskan jadwal, tapi untuk dilakukannya mulai besok. Jadi pulang dari ini nanti Mbak Nisa mulai menjadwalkan ulang ya Mbak, lalu dilakukannya mulai besok. Oke. Lalu siapa aja yang terlibat dalam usaha rencana Mbak Nisa ini?
yang pertama saya akan coba bilang ke orang tua ya Bu. Terus yang kedua mungkin teman-teman saya dan juga mungkin teman-teman di sini mau membantu saya dalam melakukan usaha yang akan saya lakukan. Oke, saya Teman-teman bersedia? untuk membantu. Oke, terima kasih ya teman-teman karena sudah mau dan berantusias untuk membantu Mbak Nisa melaksanakan usaha rencananya. Lalu Mbak Nisa, jika Mbak Nisa bisa melakukannya 1 minggu dengan konsisten, Mbak Nisa akan memberi reward bagi diri Mbak Nisa itu apa? Saya akan ini Bu, beli baju yang saya inginkan. Saya ada wishlist gitu baju. Lalu jika Mbak Nisa melanggar aturan, melanggar jadwal hariannya Mbak Nisa itu tadi selama seminggu, konsekuensi apa yang Mbak Nisa dapat? Saya tidak akan bermain sama teman-teman saya ya Bu. Jadi tidak akan bermain. Iya. Itu tidak akan bermain. Iya Bu. Oke. Jadi di sini dengan permasalahan Mbak Nisa ini tadi ya teman-teman bisa dibantu dengan kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu perjanjian tertulis antara konselor dan konseli untuk melaksanakan usaha-usaha rencana yang telah disampaikan Mbak Nisa dari awal tadi. Jadi ini saya ada kertas untuk kalian. Nanti saya bagikan kepada kalian, bentar ya. Oke, ini saya ada lembar kontrak perilaku yang nanti akan kalian isi masing-masing terkait rencana-rencana yang akan kalian lakukan, gitu ya. Ya. Ini untuk Mbak Hansa, lalu untuk Mbak Dea, ini untuk Mbak Lydia, lalu ini untuk Mas Ian. Iya. Apakah semuanya sudah melakukan masing-masing? Belum. Saya tahu ini. Mas Ian. Nah, kalian di situ nanti menuliskan dari hari, tanggal, lalu kalian juga menuliskan rencana-rencana dan usaha-usaha yang akan kalian lakukan sesuai permasalahan kalian masing-masing, dan kalian juga memberi reward bagi diri kalian sendiri maupun bagi inspirasi. Waduh, gak bayar banget sih. Triple. Iya, iya. Besar ya. Apakah sudah semuanya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sekarang bisa dibacakan Mbak Nisa terkait yang ditulis tadi. Oke baik Bu. Kontrak perilaku saya Nisa pada tanggal 3 Juli 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Yang pertama, membuat jadwal harian dari hari Senin mulai bangun tidur sampai tidur malam sampai hari Minggu karena saya lakukan selama 1 minggu ya Bu. Terus yang kedua, men-set alarm pengingat pada siap jamnya. Jadi misalnya waktunya mengerjakan tugas nanti saya set alarm, waktunya bermain sampai misalnya mainnya 2 jam gitu, saya set 2 jam biar ada pengingatnya gitu loh Bu. Terus dilakukan selama 1 minggu mulai besok
usaha yang apabila saya berhasil melakukannya, saya akan membeli baju yang saya inginkan. Terus jika saya gagal, maka saya tidak akan bermain bersama teman-teman saya. Oke, ini saya bisa ditandatangani di sebelah sini teman-teman. Kalian juga silakan ditandatangani. Sudah ini belakang saya tandatangani juga. Bentar. Ini yang beli ini ya? Iya, Bu. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Ini saya kembalikan ke kalian masing-masing lagi. Ini bisa kalian ditempelkan ke dinding almari atau di meja rias agar kalian selalu ingat ya dengan rencana-rencana yang kalian tulis tadi. Iya, baik, Bu. Oke, saya yakin bahwa kalian ini akan berhasil dengan rencana-rencana yang kalian buat tadi, asalkan kalian konsisten dan disiplin ya teman-teman atas rencana yang kalian buat tadi. Lalu kalian juga harus siap saya monitoring selama 1 minggu, terutama untuk Mbak Nisa ya, agar saya bisa melihat perkembangan Mbak Nisa apakah sesuai dengan usaha rencana yang ditulis Mbak Nisa atau tidak. Iya, baik, Bu. Oke teman-teman, setelah melakukan proses konseling hari ini, bagaimana perasaan teman-teman? Bisa dimulai dari siapa dulu? Saya, Bu, ya. Oke, Mbak Nisa terlebih dahulu. Saya merasa lebih lega ya, Bu, karena sudah bercerita kepada teman-teman, terutama kepada Ibu, dan juga saya sangat merasa terbantu karena mulai dari saran dari teman-teman juga ya, Bu, ya. Jadi saya merasa lega dan senang sekali. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Lalu ada lagi? Saya perasaan saya juga sama dengan Mbak Nisa. Saya merasa lega juga karena meskipun yang dibahas ini permasalahannya Mbak Nisa, tapi saya juga ikut untuk belajar menyusun kontrak ini, Bu. Terima kasih Mbak Fitria. Ada lagi? Perasaan saya juga senang ya kayak Bu, karena saya membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi, lebih terperinci. Ya sudah, oke. Terima kasih Mbak Fitria. Lagi Mas Ian? Saya, Bu. Ya saya jadi sedikit lega karena saya tahu bahwa masalah saya cuma di konsistensi aja. Oke, terima kasih Mas Ian. Jadi kita semua ini sudah mencatat ya hasil usaha rencana-rencananya. Nah, kalian kan tadi kan sudah menuliskan rencana-rencananya di kertasnya masing-masing. Apakah terutama Mbak Nisa tadi kan ada remahan ya, sekarang bisa dimulai Mbak sesuai yang ditulis tadi, misal kayak dari pagi jam berapa sampai jam berapa itu bisa. Oke, baik Bu. Apakah teman-teman juga ada yang alarm juga? Ada. Oke, sekarang bisa dimulai. Nanti nggak lupa kalau proses konseling ini selesai. Baik Bu. Baik. Sudah, Mbak Widya sudah, Mas Ian sudah, Mbak Adelia sudah, Mbak Nisa sudah Bu. Oke, berarti ini tadi sudah alatnya semuanya ya. Iya Bu. Oke, sebelum sesi konseling kelompok ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah antusias dan berpartisipasi mengikuti konseling kelompok hari ini. Lalu saya juga terima kasih kalian sudah berpendapat dengan aktif, tidak hanya diam saja, juga belajar pengalaman dari permasalahannya Mbak Nisa ini tadi. Ya Bu. Oke, untuk sesi selanjutnya kita nanti bisa di WA ya, di grup. Pasti kita kan ada grupnya kan? Iya Bu. Oke. Selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup semuanya, sudah bagus semuanya ya. Iya Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.